Hadis ke-325. Naqalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholli qa'iman, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' faqa'idan, jika kamu tidak bisa berdiri maka sholatlah sambil duduk, fa illam tastati' fa'ala jambin, apabila kamu sholat tidak bisa sambil duduk maka sholatlah ala jambin, miring ke sebelah kanan. Jambin itu ini. Nah, wa illa, apabila tidak mampu, fa'aumi, maka sholatlah dengan isyarat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka pada dasarnya ketika seseorang itu dalam keadaan sholat, maka harus menunaikan syarat sahnya sholat, harus menunaikan rukun-rukunnya sholat. Tapi di dalam kondisi tertentu, ada seseorang itu tidak bisa melakukan rukun dengan sempurna. Maka disinilah yang disebut dengan sholatnya orang yang punya udzur. Seperti orang yang sakit misalnya, tidak bisa berdiri, atau misalnya seseorang itu dalam kondisi di perahu misalnya, atau di pesawat misalnya, atau misalnya di kendaraan umum misalnya, yang mana ketika dia itu tidak bisa sholat dalam keadaan menunaikan rukun. Nah, maka di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana tata cara. Dan disinilah terlihat syariat Islam itu memberi kemudahan. Makanya di dalam kaidah fikih itu mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Setiap kesusahan, kesulitan di dalam menjalankan suatu syariat, maka disitulah ada kemudahan. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku ini memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Nah, maka di dalam hadis ini menunjukkan kemudahan di dalam syariat. Ketika seseorang itu tidak bisa melaksanakan sebagian rukun, maka ada kemudahan. Hadis dari Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah seorang sahabat. Disebutkan oleh para ulama sababul wurud, sebab adanya hadis ini. Itu dikatakan oleh para ulama, Imran bin Husain ini mempunyai penyakit bawasir. Kalau bahasa kita itu penyakit wasir. Ya, wasir tahu ya, penyakit wasir. Ya, apa namanya? Ambeien. Dan ambeiennya ini parah, sehingga dia itu tidak bisa melakukan sholat dengan sempurna. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menjenguk, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sholli qa'iman, coba kamu sholat dalam keadaan berdiri. Kamu masih mampu apa enggak? Nah,
Kalau memang Anda itu sholat dalam keadaan berdiri atau sambil berdiri tidak mampu, fakoidan, maka sholatlah sambil duduk. Nah, kalau memang duduk saja tidak bisa, maka fa'ala jambin, maka sholat itu miring. Jambin itu, ya ini namanya jambin, samping yang apa namanya, kalau bahasa kita apa ini, kempongan. Ya, jadi miringnya itu sebelah kanan dan wajahnya itu dihadapkan ke kiblat. Jadi kepalanya itu sebelah utara, kakinya sebelah selatan miring. Wajahnya itu menghadap kiblat. Itu kalau tidak mampu duduk. Kalau sholatnya miring ke kanan saja tidak bisa, maka famustalqiyah. Nah, itu dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan fa ilam tastati famustalqiyah. Kalau memang tidak mampu, maka sholatlah dengan berbaring. Berbaring di sini tata caranya bagaimana? Kepalanya itu sebelah timur, kakinya itu mujur ke kiblat. Warijlahu ilal kiblat. Nah, demikian. Sholat berbaring, ya kakinya itu apa? Ya mujur ke kiblat. Kepalanya itu sebelah timur. Nah, kalau memang mujur saja tidak bisa. Kalau mujur itu gerakannya bagaimana? Gerakan kepala. Ya, gerakan apa kepala? Kalau tangannya bisa seperti ini tidak apa-apa. Dengan gerakan kepala. Nah, kalau memang dengan berbaring saja tidak bisa, ya dengan isyarat. Isyarat apapun, entah itu dengan kedipan mata atau dengan anggukan, itu tidak bisa. Nah, kalau memang tidak bisa apa-apa, ya sudah, berarti sudah tidak mampu sholat. Berarti di sholati. Yang terakhir itu dengan isyarat. Ya, kalau memang sudah tidak bisa, ya sudah berarti uzur. Nah, itu demikian. Ini sholatnya ahlul azhar. Nah, maka ini yang maaf, ini di dalam sholat itu ada yang namanya qiyam, berdiri. Itu kan bagian daripada rukun. Nah, maka ketika seseorang itu masih sanggup berdiri, maka jangan langsung dia itu duduk. Misalnya kalau orang itu ya kakinya agak sakit, tapi dia mampu berdiri, bagaimana? Kalau dia mampu berdiri, ya berdiri. Jangan langsung ambil yang apa? Ambil yang mudah langsung duduk. Nah, kalau dia mampu berdiri, ya berdiri. Nah, demikian. Ini urut-urutannya demikian. Nah, jadi ini adalah sholatnya ahlul azhar. Yang misalnya lagi kalau di kendaraan, di pesawat, di pesawat itu memungkinkan tidak untuk sholat itu berdiri? Atau misalnya sholat itu ya di mobil misalnya, itu tidak memungkinkan untuk berdiri, maka para ulama menyatakan kalau tidak memungkinkan berdiri, maka boleh dengan menggunakan apa itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Hadis ke-326 ini berkaitan dengan orang yang lagi sakit. Orang yang lagi sakit kemudian sholatnya itu dalam keadaan dia itu apa namanya duduk di kasur. Duduk di mana? Di kasur. Karena sujudnya itu apa namanya mungkin tidak bisa terlalu apa namanya tidak bisa terlalu apa namanya bungkuk ke bawah. Hanya apa dikasih bantal supaya bisa seperti ini. Maka kata Nabi tidak usah. Cukup dengan isyarat kepala, dengan menjadikan bagian ruku dan sujud dibedakan. Sujud tapi apa? Rendah daripada ruku. Nah, makanya di sini dijelaskan wa an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, berkata limaridin kepada orang yang sedang sakit,
Sholat ala wisadatin, yang sholat di atas bantal. Bagaimana sholat di atas bantal? Ya, artinya sholat di atas bantal itu ketika sujud, sujudnya itu di atas apa bantal? Ya, sujudnya di atas apa? Bantal. Jadi Nabi itu mengatakan kepada orang yang sedang sakit yang sujudnya di atas bantal, sholatnya sambil duduk seperti ini, kemudian berisyarat dengan apa namanya kepala, ketika sujud ya apa namanya kepalanya ditundukkan dan nempel bantal. Nah, maka kata Nabi, ya kata sahabat Jabir, faroma biha, Nabi itu mengambil bantal itu dan membuang bantal itu, waqala, dan Nabi bersabda, sholli alal ardh, sholatlah di atas tanah. Maksudnya kalau bisa ya sholat di atas tanah, ya seperti inilah lantai karena itu. Ini statokta, apabila kamu mampu. Wa illa fa'aumi iman, kalau tidak mampu ya sudah, sholat itu dengan duduk atau berbaring dengan menggunakan isyarat. Waj'al sujudaka akhfatu min ruku'ika, dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada ruku. Jadi kalau misalnya orang sholat di kasur, jadi tidak usah menggunakan bantal untuk sujud di atasnya. Ya, cukup dengan apa? Dengan berisyarat menggunakan apa? Kepala. Dengan cara apa? Sujud itu lebih apa? Lebih bungkuk, ya, lebih bawah daripada ruku. Jadi pahami ya. Ya, jadi maknanya sujud apa sholat di atas bantal itu sujudnya di atas